Pada tahun 1876, pemerintah melarang pemakaian pedang di depan umum. Bagi banyak samurai, ini bukan sekadar perubahan aturan. Ini adalah akhir identitas mereka. Di tanah yang kini kita kenal sebagai Jepang, di antara kabut pegunungan yang sunyi dan desir angin yang menyapu hutan bambu, lahirlah sebuah kelas pejuang yang kelak mengubah arah sejarah negeri itu. Mereka dikenal dengan nama samurai. Bagi banyak orang, samurai identik dengan pedang katana yang berkilau, zirah yang anggun, serta sumpah kehormatan yang tak tergoyahkan. Namun kisah mereka jauh lebih panjang, lebih rumit dan lebih manusiawi daripada sekadar legenda tentang duel dan peperangan. Untuk memahami siapa itu samurai, kita harus kembali ke masa ketika Jepang masih diperintah oleh kaisar yang bersemayam di ibu kota kuno, Kyoto, pada masa yang dikenal sebagai periode Heian. Di istana, kehidupan bangsawan dipenuhi seni, puisi, kaligrafi, dan upacara yang halus. Namun di luar tembok istana, realitas berbeda sedang tumbuh. Tanah-tanah luas di provinsi membutuhkan perlindungan. Pajak harus dikumpulkan. Pemberontakan kecil kerap muncul. Pemerintah pusat tidak selalu mampu menjangkau wilayah terpencil. Para bangsawan pun mulai menunjuk keluarga-keluarga petarung untuk menjaga lahan dan kepentingan mereka. Para petarung ini disebut saburao, yang berarti melayani. Dari kata inilah lahir istilah samurai. Pada awalnya mereka bukan bangsawan istana. Mereka adalah prajurit berkuda yang terampil memanah, terbiasa hidup keras di pedesaan, dan setia kepada tuan mereka. Seiring waktu, kekuatan militer mereka semakin besar. Dua klan besar muncul sebagai kekuatan dominan, yaitu klan Taira dan klan Minamoto. Persaingan keduanya memuncak dalam konflik besar yang dikenal sebagai Perang Genpei pada akhir abad ke-12. Pertempuran berlangsung di darat dan laut, melibatkan strategi, pengkhianatan, serta ambisi politik yang dalam. Pada tahun 1185, klan Minamoto keluar sebagai pemenang. Pemimpinnya, Minamoto no Yoritomo, tidak mengambil gelar kaisar. Ia memilih gelar shogun, yang berarti panglima tertinggi penakluk barbar. Ia mendirikan pemerintahan militer di Kamakura. Sejak saat itu, kekuasaan nyata berada di tangan shogun dan para samurai, sementara kaisar tetap menjadi simbol spiritual dan legitimasi. Inilah awal dari keshogunan Kamakura. Untuk pertama kalinya, Jepang diperintah oleh pemerintahan militer yang berpusat pada kelas samurai. Kesetiaan menjadi fondasi sistem ini. Seorang samurai bersumpah setia kepada daimyo atau tuannya. Sebagai imbalan, ia menerima perlindungan dan hak atas tanah. Pada abad ke-13, ancaman datang dari luar. Kekaisaran Mongol di bawah Kublai Khan mengirim armada besar untuk menaklukkan Jepang. Invasi terjadi pada tahun 1274 dan kembali pada tahun 1281. Samurai yang terbiasa bertarung dalam duel terhormat kini menghadapi pasukan besar dengan taktik berbeda dan senjata yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun alam turut campur tangan. Badai dahsyat menghancurkan armada Mongol. Orang Jepang menyebut angin itu kamikaze, angin dewa. Jepang selamat dari penaklukan. Akan tetapi kemenangan ini tidak membawa rampasan perang. Banyak samurai merasa tidak dihargai. Ketidakpuasan perlahan menggerogoti stabilitas pemerintahan. Pada abad ke-14 dan ke-15 kekuasaan pusat melemah. Jepang memasuki masa panjang peperangan antar daerah yang dikenal sebagai periode Sengoku atau zaman negara-negara berperang. Daimyo saling bertarung untuk memperluas wilayah. Benteng dibangun di puncak bukit. Aliansi dibentuk dan dikhianati. Di era inilah samurai mencapai citra paling legendarisnya. Mereka mengenakan zirah berlapis, membawa katana dan wakizashi, serta hidup dalam budaya perang yang intens. Beberapa tokoh besar muncul dan mengubah peta politik Jepang. Oda Nobunaga adalah salah satu yang pertama menyadari potensi senjata api yang diperkenalkan oleh pedagang Portugis. Ia menggunakan taktik modern untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Setelah kematiannya, Toyotomi Hideyoshi melanjutkan upaya penyatuan Jepang. Hideyoshi berasal dari latar belakang sederhana, bahkan bukan keturunan bangsawan, namun berhasil naik ke puncak kekuasaan melalui kecerdikan dan kemampuan militernya. Akhirnya, Tokugawa Ieyasu memenangkan pertempuran Sekigahara pada tahun 1600. Kemenangan ini membuka jalan bagi berdirinya Keshogunan Tokugawa. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Edo, yang kini dikenal sebagai Tokyo. Era baru dimulai, yang dikenal sebagai periode Edo.
Selama lebih dari 250 tahun, Jepang menikmati stabilitas relatif. Perang besar hampir tidak terjadi. Bagi samurai, ini adalah perubahan besar. Tanpa peperangan, peran mereka bergeser. Banyak samurai menjadi administrator, pejabat, atau guru. Mereka tetap mempertahankan status sosial tinggi, tetapi tidak lagi hidup di medan perang. Pada masa inilah konsep Bushido berkembang dan dipopulerkan. Bushido berarti jalan ksatria. Ia menekankan kesetiaan mutlak kepada tuan, keberanian tanpa rasa takut, pengendalian diri, serta kehormatan di atas segalanya. Jika seorang samurai gagal menjaga kehormatan, ia dapat melakukan seppuku bunuh diri ritual dengan cara menusukkan pedang pendek ke perutnya sendiri. Tindakan ini dianggap sebagai cara untuk memulihkan martabat. Namun di balik citra kehormatan, realitas ekonomi berubah. Perdagangan berkembang, kota-kota tumbuh. Para pedagang yang secara sosial berada di bawah samurai justru seringkali menjadi lebih kaya. Banyak samurai hidup dengan tunjangan tetap yang tidak meningkat, sementara harga kebutuhan naik. Sebagian terjerat utang, sebagian lain merasa kehilangan tujuan. Pada pertengahan abad ke-19, perubahan besar datang dari luar negeri. Pada tahun 1853, armada Amerika Serikat di bawah Commodore Matthew Perry tiba di Teluk Edo dengan kapal-kapal hitamnya. Ia menuntut Jepang membuka pelabuhan bagi perdagangan internasional. Pemerintahan shogun berada dalam tekanan besar. Sebagian samurai ingin melawan. Sebagian lain menyadari bahwa Jepang tertinggal secara teknologi. Ketegangan politik meningkat, gerakan yang mendukung kembalinya kekuasaan kepada kaisar semakin kuat. Pada tahun 1868, terjadi restorasi Meiji. Kekuasaan shogun berakhir. Kaisar kembali menjadi pusat pemerintahan. Jepang memasuki era modernisasi cepat. Reformasi dilakukan secara radikal. Sistem feodal dihapus. Hak istimewa samurai dicabut. Mereka tidak lagi menerima tunjangan tetap. Pada tahun 1876, pemerintah melarang pemakaian pedang di depan umum. Bagi banyak samurai, ini bukan sekadar perubahan aturan. Ini adalah akhir identitas mereka. Sebagian menerima perubahan dan beralih menjadi tentara dalam militer modern, pejabat, atau pengusaha. Namun sebagian lain memberontak. Pemberontakan terbesar terjadi pada tahun 1877, dipimpin oleh Saigo Takamori dalam pemberontakan Satsuma. Pertempuran sengit terjadi antara pasukan pemerintah yang telah dimodernisasi dengan mantan samurai yang masih memegang nilai lama. Pemberontakan itu akhirnya dikalahkan. Saigo gugur. Dengan itu, berakhir sudah era samurai sebagai kelas sosial resmi. Meski demikian, warisan mereka tidak hilang. Nilai disiplin, kesetiaan, dan pengorbanan yang diasosiasikan dengan Bushido tetap memengaruhi budaya Jepang. Dalam militer modern, dalam etos kerja perusahaan, bahkan dalam pendidikan, jejak semangat samurai masih terasa. Di abad ke-20 dan 21, samurai menjadi simbol global. Film, novel, dan permainan video mengangkat kisah mereka. Sosok samurai digambarkan sebagai pejuang sunyi yang berdiri di antara kewajiban dan perasaan pribadi. Namun di balik romantisasi itu, sejarah mereka adalah kisah tentang adaptasi dan perubahan. Samurai bukan makhluk tanpa rasa takut. Mereka adalah manusia yang hidup dalam sistem sosial yang ketat. Mereka menghadapi dilema antara loyalitas kepada tuan dan keadilan moral. Mereka hidup dalam dunia di mana kehormatan bisa lebih berharga daripada nyawa. Dari prajurit berkuda di provinsi terpencil, menjadi penguasa militer seluruh negeri. Lalu berubah menjadi birokrat di masa damai, dan akhirnya kehilangan status dalam gelombang modernisasi. Perjalanan samurai mencerminkan perjalanan Jepang itu sendiri. Jika kita menutup mata dan membayangkan suara langkah di atas jalan berbatu, derit pintu kayu kuil yang terbuka perlahan, serta hembusan angin yang menyentuh gagang pedang, kita mungkin merasakan gema masa lalu. Namun yang tersisa hari ini bukanlah benturan baja atau teriakan perang. Yang tersisa adalah cerita tentang kesetiaan, tentang perubahan zaman, dan tentang manusia yang berusaha mempertahankan makna kehormatan di tengah dunia yang terus bergerak. Sejarah samurai bukan sekadar kisah peperangan, ia adalah kisah tentang kekuasaan dan kehilangan, tentang tradisi dan transformasi, tentang identitas yang dibangun selama berabad-abad lalu diuji oleh arus modernitas. Dalam bayang-bayang pedang yang tersarung,
tersimpan pelajaran tentang keberanian untuk berubah dan tentang harga yang harus dibayar ketika sebuah zaman berakhir.